Itu sebabnya Qin Yichen berkata, semuanya dikutuk, semuanya bisa diubah. Dua kalimat ini adalah pencapaian bersama. Setiap kali mereka mati, bukankah mereka hanya mencoba untuk berubah? Dan setiap kali mereka berubah, bukankah hanya untuk memenuhi akhir yang ditakdirkan dengan harapan? Perubahan yang tak terhitung jumlahnya telah menciptakan takdir, dan takdir itu juga membutuhkan variabel yang tak terhitung jumlahnya untuk dicapai. Misalnya, Ruo bukanlah Qin Yichen tetapi keturunan naga sejati lainnya yang melangkah ke surga kaisar melalui pengadilan pertama. Kemudian apa yang kemudian dia temukan mungkin bukan klan Kaisar Ke. Dia juga tidak akan bertemu Putri Wenxing. Dia juga tidak akan memalsukan pernikahan. Ada banyak kaisar, dan Qin Yichen juga merasa bahwa setiap orang adalah keturunan dari naga sungguhan. Ada banyak variabel, tetapi hal-hal terjadi padanya Qin Yichen. Dia adalah apa yang disebut takdir. Dia dan klan Kaisar Ke, dia dan Putri Wenxing ditakdirkan. Kalau begitu, jangan menyesal. Qin Yichen memandangi Kaisar Ilahi yang telah memegang patung Kaisar Mingyang dan menangis dengan getir. Yang terakhir tidak bisa membantu tetapi gemetar. Bagaimana saya bisa menjelaskan ini? Hanya saja, jangan menyesalinya. Qin Yichen tersenyum dan melihat ke arah Putri Wenqing. Wenqing mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia menyesal bahwa dia tidak terlalu fokus pada latihan dan dilampaui oleh saya selama bertahun-tahun. Jika tidak, dia akan dapat menemani saya ke penjara Heaven's Meeting. Putri Wenxing menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Siapa yang membuatmu begitu baik? Qin Yichen tersenyum. Dia tahu bahwa Putri Wenxing jauh lebih tua darinya dalam hal usia, bahkan jika usia tubuhnya bertambah. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa kritik diri Putri Wenxing tidak terulang selama berhari-hari. Wenqing, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu ingin kembali ke masa lalu dan berlatih dengan rajin? Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu, pada titik manakah mungkin untuk berlatih? Qin Yichen memandang Putri Wenqing dengan nada yang sangat serius dan ekspresi lembut di matanya. Dao Hua Realm? Emperor Sovereign Realm? Setidaknya, seperti aku sekarang, Dao Hua Realm Xiao Sheng. Putri Wenxing mengangguk sedikit, dan Qin Yichen berkata lagi. Kalau begitu pikirkanlah, jika Anda adalah Xiao Sheng alam Dao Hua, maka ayah mertua Anda akan mengundang Anda ke seni bela diri, dan orang yang datang untuk melamar Anda pasti tidak akan lebih lemah dari Anda. Bahkan, orang kuat yang dikirim oleh Kaisar Yuan Tian untuk menghancurkan tempat kejadian akan menjadi keberadaan alam Kaisar. Dan menurutmu apakah aku bisa mengalahkan Kaisar alam saat itu? Putri Wenxing terkejut. Tampaknya memang demikian. Jika dia pada awalnya, sama seperti Ke Wensan, dia akan menjadi satu-satunya. Tetapi kayu Kaisar Dewa dan Kaisar Dewa pada saat itu dapat membuat Kaisar menanggung pernikahan yang tidak nyaman di depan banyak Kaisar. Ini, bisa dibilang, apakah karena aku terlalu main-main sebelumnya untuk membiarkanmu menikah denganku? Senyum Qin Yichen tetap tidak berubah. Ini hanyalah salah satu kemungkinan. Dan ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Misalnya, Anda menjadi saudara Wensan, bertindak sendiri, dan wanita tidak membiarkan alis dicukur. Pada saat itu, ayah mertua Anda mungkin tidak menggunakan Anda untuk menikah dengannya, dan saya hanyalah pedang bawaan. Setelah bertahun-tahun, mungkin saya hanya jenderal Anda. Kemungkinan ini benar-benar ada. Putri Wenxing terkejut, dan untuk sementara waktu, kemungkinan yang tak terhitung melintas di benaknya. Tapi foto-foto itu berubah menjadi awan oleh Putri Wenxing yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa di antara kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, sepertinya yang sekarang adalah yang terbaik untuknya. Kayu. Putri Wenqing menggigit bibirnya, sementara Qin Yichen masih tersenyum. Ini bukan hanya pernikahan. Pada kenyataannya, Putri Wenxing bertanya kepadanya sekarang, jika waktu kembali, akankah dia datang ke klan Kaisar Ke? Qin Yichen menjawab tanpa berpikir, tetapi dia sendiri, atau Putri Wenqing, tahu bahwa ini didorong oleh keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup. Jawaban sebenarnya adalah karena bimbingan Tusan Miao Xuan. Tapi Qin Yichen mengingat pertanyaan ini lagi, jawabannya tetap sama. Dia memikirkan bulan madu setelah pernikahannya dengan Putri Wenxing. Terus terang, periode perjalanan di pegunungan dan air itu tidak seperti bulan madu di antara pasangan. Tapi Qin Yichen sekarang bisa menghadapinya dengan tenang, tanpa penyesalan. Karena pada saat itu, perasaannya terhadap Putri Wenxing disebabkan oleh pertempuran antara Kaisar Tiandi dan Kaisar Ke yang berujung pada pernikahannya. Dulu hasilnya sama. Dalam istilah awam, perasaan tidak ada pada tempatnya. Dan semua ini menyisakan waktu untuk membuktikan, dan waktu juga membuktikan nasib keduanya. Karena itu, Qin Yichen tidak menyesalinya. Terlebih lagi, Bai Guanxing pada saat itu menunjukkan sesuatu padanya. Orang mungkin berubah, tapi pemandangannya selalu ada. Suatu hari, ia menjadi seorang kaisar, dan Putri Wenxing menjadi seorang kaisar wanita. Keduanya berpegangan tangan untuk melihat pemandangan tahun ini. Bukankah itu cerita yang bagus? Selama keduanya memiliki niat awal yang sama, pemandangan akan tetap ada di sana menunggu mereka. Kaisar Iblis Penjara Surgawi mengusap dagunya dengan ekspresi bingung. Itu tidak masuk akal.
Kamu bisa menunjukkan jalan surga jika kamu menunjukkan kasih sayang. Qin Yichen terkekeh. Saya pikir semua orang memiliki penyesalan dan bahkan penyesalan. Tetapi jika Anda memikirkannya, bahkan jika Anda benar-benar kembali ke masa lalu dan membuat pilihan yang tepat yang Anda pikirkan sekarang, haruskah itu lebih baik dari sekarang? Masa lalu tidak bisa diubah. Belum lagi, bahkan jika masa lalu bisa diubah, bukankah pendahulu Jiuyin tidak bisa dikalahkan? Zhu Jiuyin tetap diam, dan matanya yang sedikit menyipit menatap Qin Yichen untuk waktu yang lama sebelum dia mengangguk sedikit. Dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi tiba-tiba menepuk pahanya. Nak, kamu benar. Lao Su ditipu. Tapi aku juga membiarkan Lao Su melihat penyamaran perempuan jalang itu. Tua, Lao Su sangat nyaman sekarang. Sangat cantik. Orang yang kuat juga memiliki pencerahan. Dan bahkan hati dao mereka telah rajin. Keluhan sebelumnya mungkin telah hilang. Atau bisa hilang. Tapi mereka selalu tinggal di dao heart mereka. Dan dao heart juga disambut dengan semangat halus saat ini. Pemahaman sesama Feng Daois benar-benar luar biasa. Jalan surga ada di mana-mana. Tapi Xiao Yufeng bisa mengatakannya dengan satu kata. Aku harus menerima ini. Qin Yichen tersenyum dan menerima pujian dari seorang pria yang kuat, tidak terkejut. Setiap jenis Taoisme yang Anda rasakan, diringkas dan disatukan, adalah kekurangan alami. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya berkata, akhirnya, saya ingin memberitahu Anda semua perasaan saya tentang Tianqi. Begitu ucapan ini keluar, seorang pria yang kuat segera menegakkan punggungnya dan menolak untuk melewatkan setiap kata. 50th Avenue. 49 Heavenly Way. Yang hilang adalah ketiadaan surga. Jalan surga pasti ada kekurangannya. Surga pasti kurang. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di Yuguin semuanya terkejut. Kata-kata ini sangat sombong. Bahkan kulit Jimu Silang berubah tiba-tiba. Anda harus tahu bahwa, selain kekuatan kekacauan yang tidak terkendali, kekuatan semua jenis orang di dunia yang paling dikejar dan dambakan adalah kekuatan surga. Tetapi orang kuat yang tidak berada di alam Taoisme berkata bahwa pasti ada kekurangan di jalan surga. Betapa mengejutkannya ini? Tanda seru. Dalam kegelapan, orang yang kuat hanya merasa langit di atas kepalanya bergetar tanpa bisa dijelaskan. Tetapi Qin Yichen tetap tidak tergerak. Qin Yichen menggertakkan giginya, dan wajahnya menjadi tenang lagi. Semuanya, kamu pasti pernah mendengar tentang klan naga sejati.